afternoon, good evening. Semuanya selamat hari Minggu. Yuk aku mau ajak kita bangun, berdiri. Jangan sambil duduk-duduk, kita bangun, berdiri. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan dalam puji-pujian kita. Amin. Semuanya udah siap untuk memuji Tuhan? Come on. Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. One. Come together, sons and daughters, one with blood and washed in water. Sing the praises of a Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Come on, let's declare this. Our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'll testify. This is my testimony. This is my testimony. Ayo semua teman-teman, aku mau ajak kita untuk nyanyi ini lebih lagi. Karena aku percaya Tuhan tuh belum selesai dalam hidup kita. Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita. Tuhan masih mau membuat hidup kita menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Come on. So we're not dead, He's not done. Let's sing this. I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. berbagi satu ayat dalam bahasa Inggris. 1 John 5 verse 11. This is the testimony.
God has given us eternal life and this life is found in His Son. Jadi inilah adalah kesaksian kita. Tuhan telah memberikan kita hidup yang kekal dan hidup ini ditemukan di dalam Anaknya Yesus Kristus. Jadi apapun masalahmu, apapun mungkin kamu ngerasa, oh hidup aku biasa-biasa aja Ci. No, you have been given eternal life by Jesus Christ our Lord. Jadi itulah kesaksianmu, itu yang harus kamu sebar ke orang-orang di sekitarmu, amin. Jadi Tuhan mau terus pakai hidup kita melalui kesaksian kita, amin. Setuju gak? Setuju gak? Okay, let's sing this again. I'm not dead, you're not done. Come on everyone, sing this together. Greater things are still to come. Oh, I believe. I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. Oh, come on, everyone. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my soul. Amen. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'll testify. This is my testimony. Oh, I'm alive. From death to life. 'Cause grace rewrote my soul. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'll testify. This is my testimony. This is my testimony. Oh. This is my testimony. Amen. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih. Shalom GCN Youth, apa kabar kalian semua? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan, amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, kita akan membacakan beberapa ketentuan atau rules untuk ibadah online. Yang pertama, jangan ibadah sambil main gadget. Lalu yang kedua, jangan sambil makan ya. Nah, yang ketiga, jangan sambil tiduran. Yang keempat, wajib berpakaian rapi karena kita memuji Tuhan. Yang terakhir, siapkan catatan kalian untuk mencatat khotbah. Happy Sunday! Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Karena pengorbananmu, Kau jadikan kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguanku,
raja segala raja, tiada yang sepertimu. Ini hidup kami, ini pujian kami, persembahan kami hanya bagimu. Kau Allah kudus, kami menyembahmu Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, in your presence, I come, Lord. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. Singing you a word. Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
Shalom JCN Youth, perkenalkan nama aku Gabriela Ivana, aku dari 316 Youth Ministry. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk Ko Juan dan leaders-leaders yang lain yang udah memberikan kepercayaan dan opportunity untuk bisa sharing firman Tuhan hari ini ke teman-teman semua. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas seminggu yang telah Kau berikan lagi Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan hati kami, telinga kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima dan mengerti apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan, kiranya apa yang keluar dari mulut ini hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian, Roh Kudus yang membuka Tuhan sehingga pesan-Mu boleh kami dapat dan boleh bertumbuh dan juga berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, nggak kerasa banget ya, sekarang udah hari Minggu lagi gitu. Sebelum masuk sharingnya, aku pengen tanya dulu nih sebelumnya ke kalian. Kalian pernah gak sih kayak punya rencana, kayak kalian udah planning ini, planning itu, tapi ternyata nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Atau mungkin kayak beberapa dari antara kalian kayak masuk tahun ini, kita udah semangat banget kayak, oh ya, this year is gonna be awesome, gue bakal ngelakuin ini, aku bakal ngelakuin itu, terus aku pengen pergi ke sini, pengen pergi ke situ, sama bareng-bareng sama teman-teman, bareng-bareng sama keluarga. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, semua kondisinya diputar balikan, kayak nggak boleh, kita harus stay di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, pokoknya di rumah. Dan mungkin juga ada teman-teman yang baru lulus kuliah mungkin, yang seharusnya bisa apply kerjaan atau mungkin seharusnya udah bisa kerja gitu. Tapi sekarang susah banget gitu dapat kerjaan, untuk apply CV aja jarang gitu dilihat perusahaan gitu kan. Tapi aku yakin terlepas dari apa yang terjadi di tahun ini, terlepas dari pandemi COVID ini, aku juga yakin banget kita semua pasti pernah punya rencana dan mungkin rencananya tidak bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi aku pengen kita semua untuk yuk kita move on. Kita move on, terus kita cari apa sih lesson, apa sih yang bisa kita dapatkan di balik semuanya ini. Apa sih pesannya Tuhan di balik semua ini, Tuhan mau ngomong apa sih gitu. Dan coba kita shift fokus kita geser fokus kita, daripada kita kecewa karena plan kita nggak berjalan lancar, mending kita sekarang fokus untuk berencana, tapi bukan sekedar berencana, kita belajar berencana dari dasar yang tepat, dari dasar yang benar. Kita bangun hidup kita dengan dasar yang benar. Oleh karena itu, hari ini aku pengen sharing yang aku beri judul Building a Skyscraper. Nah, kalau kalian tahu, skyscraper itu kan gedung pencakar langit, ya kan? Namanya pencakar langit, pasti gedungnya tinggi, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian ngelewatin Jalan Sudirman, Tamrin, nah itu banyak banget gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung komersial yang tinggi. Nah, itu disebut skyscraper, teman-teman. Nah, kenapa sih aku pilih building a skyscraper? Kenapa nggak yang simple aja house gitu? Kenapa nggak building a house gitu kan? Nah, di sini aku pingin menggambarkan bangunan ini sebagai kehidupan kita, teman-teman. Dimana skyscraper ini menggambarkan kehidupan kita yang extraordinary, kehidupan kita yang gak biasa-biasa aja gitu. Sedangkan rumah ini menggambarkan kehidupan iman kita yang ya udah segitu-segitu aja, yang biasa-biasa aja, yang cetek-cetek aja gitu. Nah, di sini kalau kita ngelihat gedung, misalnya kayak apa ya, pernah lihat kan Burj Khalifa, walaupun nggak langsung ke sana, tapi at least kita pernah lihat lah, oh bentuk gedungnya kayak gini ya, bagus ya gitu kan. Atau kayak ya gedung-gedung tinggi lah, pas kita lewatin pasti jadi fokus pertama kita adalah, gedungnya bagus ya, keren, tinggi gitu. Nah, tapi pernah gak sih sekali-sekali aja kita mikir kayak,
gimana sih bangun gedung sampai setinggi ini, sebagus ini, ya kan, sekeren ini, terus kokoh lagi gitu. Gimana sih prosesnya? Ya, kita tuh jarang banget mikirin kayak berapa lama sih ini gedung bisa jadi gitu. Nah, kita tuh kadang seperti itu teman-teman. Kita kadang terlalu fokus dengan ekspektasi kita. Kita terlalu fokus dengan, oh ya gue mau jadi orang sukses. Aku mau jadi orang sukses, mau jadi orang kaya, mau jadi penyanyi terkenal, mau jadi ini banyak, mau jadi ininya banyak, maunya banyak. Tapi terkadang kita nggak mau ngelewatin prosesnya. Kadang-kadang kita mau ngelewatin semuanya secara instan. Kita mau dapetin semuanya secara instan. Kayak, oh ya dapat, oh ya gue mau ini dapat gitu. Nah tapi teman-teman, satu hal yang perlu kalian tahu, bahwa proses itu adalah sebuah hal yang nggak bisa kita hindari. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, pasti ada prosesnya gitu. Walaupun kita harus melewati susah-susahnya, gagal-gagalnya gitu, tapi itu proses yang nggak bisa kita hindari teman-teman. Nah, makanya di sini aku pingin kita sama-sama belajar. Aku pengen ajak kalian untuk kita belajar ngelihat nih proses gimana kita bisa bangun skyscraper, gedung yang tinggi tapi kokoh. Gimana kita bangun kehidupan kita yang kokoh di atas dasar yang benar. Nah, sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Oke, karena ini singkat, jadi aku bacain aja ya ke kalian. Oke, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke teman-teman, kita pasti udah sering banget gitu dengar ayat ini ya kan, tentang dua macam dasar. Kita udah pasti, ini bukan pertama kalinya kita dengar, jadi ini udah bukan ayat yang asing lagi gitu kan. Nah, tapi sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang jadi dasar kita gitu? Kita mau, dasar kita tuh batu atau pasir? Nah, teman-teman, oleh karena itu langsung masuk aja ke poin pertama. Apa sih yang harus kita lakuin dalam membangun sebuah skyscraper? Langkah pertama apa sih? Jadi langkah pertama, what do we do is we need to identify a good area. Kita harus identify a good area. Nah, karena ini langkah pertama, ini pasti langkah yang esensial, yang paling penting gitu teman-teman. Dan apa sih identify a good area? Ini ngapain sih di poin ini? Nah, kalau orang-orang mau bangun suatu bangunan, dia harus survei dulu gitu ke tempatnya. Oh, ini area strategis gak sih? Ini area orang tahu gak sih? Banyak orang sering lewat gak sih? Tahu gak? Orang-orang banyak tahu gak gitu? Terus tanahnya gimana? Tanahnya keras gak? Rocky gak? Atau tanahnya lembek, tanah liat gitu? Nah, itu yang harus diperhatiin gitu. Dan di sini juga kita kilas lagi. Apa sih yang jadi tujuan kita? Ya kan, kita mau bangun apa di sini? Oh, kita mau bangun skyscraper, bukan cuma bangun rumah, teman-teman. Nah, apa sih sekarang, apa kaitannya gitu sama kehidupan kita? Nah, di sini menggambarkan ketika kita mulai visualize our goals, apa yang menjadi goals kita, resolution kita, ambisi kita, to-do list kita, purpose kita. Nah, di sini teman-teman tahapnya gitu. Nah, tapi seringkali kita ambil start yang salah. Ya kan, udah langkah pertama salah gitu. Lah, emang salah kita punya ambisi? Emang salah punya goals, punya resolusi gitu kan? Resolusi tahun 2020 gitu. Emang salah? Enggak, teman-teman. Enggak salah. Enggak salah. Justru bagus kalau kalian punya sesuatu yang bisa kalian capai, sesuatu yang mau kalian capai, sesuatu yang bisa mendorong kalian, itu bagus. Tapi kesalahannya itu adalah terletak di seringkali kita punya resolusi, kita punya goals, kita punya ambisi, kita punya to-do list, itu semua berasal dari
ego kita sendiri, berasal dari hati kita sendiri, berasal dari pride kita sendiri, dari gengsi kita sendiri, dan bukan dari Tuhan gitu. Makanya gak heran kalau terkadang mungkin rencana tidak bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi karena mungkin itu memang bukan maunya Tuhan gitu kan. Dan nah terus kita gimana dong? Kita harus ngapain gitu? Yang pertama kita harus bangun, kalau kita mau bangun sesuatu, kita bangun di atas batu. Kita mau bangun sesuatu bangunan yang kokoh, jadikan Tuhan sebagai cornerstone kita, jadikan Tuhan sebagai batu penjuru kita gitu. Kalau mau memutuskan segala sesuatu, mau menentukan goals kita, resolusi kita, tanya dulu semuanya ke Tuhan lebih dulu. Hal pertama, tanya dulu ke Tuhan, komunikasiin dengan Tuhan, libatkan Tuhan dulu. Kita seringkali kayak kita udah nentuin dulu nih, oh ya, gue mau buka usaha ini, gue mau ngerjain ini, nanti Tuhan berkati ya. Tuhan aku mau kayak gini, nanti Tuhan bantu ya. Itu namanya merintah Tuhan teman-teman. Tapi sebaliknya kita harus mulai dari awal tuh tanya dulu ke Tuhan, ya kan? Karena Tuhan tuh tahu loh apa yang hal yang apa ya, kayak what's best for us, God knows. Tuhan tahu gitu. So that's why we need to ask God first. Libatkan, komunikasiin sama Tuhan, ngomong dulu ke Tuhan. Tuhan mau aku tahun ini ngapain ya? Tuhan mau aku tahun ini kerjain apa ya? Talenta apa yang mau aku kembangin ya Tuhan tahun ini gitu. Bahkan bukan cuma tahun ini, kayak hari ini Tuhan mau aku ngapain ya? Minggu ini Tuhan mau aku ngapain ya? Apa yang penting? Tanya dulu semuanya ke Tuhan. And I love the fact that our God is purposeful gitu. Tuhan kita tuh benar-benar punya tujuan di balik semuanya gitu. Kalau kalian baca di Perjanjian Baru, suatu ketika Tuhan Yesus mau ke kota A gitu ya, misalnya ke kota A gitu. Ada shortcutnya, ada jalan yang pendeknya gitu kan, ada jalan yang lebih cepat ditempuhnya gitu kan. Tapi Tuhan Yesus malah milih jalan yang lebih panjang, yang lebih lama gitu. Tuhan Yesus bukan kayak iseng gabut, yaudah pilih aja jalan yang panjang biar lama. Sama kalau kita kayak gabut, kita bosen ya kan, di kelas gitu, akhirnya kita keluar ke toilet ambil jalan yang panjang, biar apa? Biar lama. Teman-teman, Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Tuhan Yesus tuh milih jalan yang panjang bukan karena gabut, tapi karena Tuhan Yesus pengen ketemu sama satu orang. Dia harus ketemu sama satu orang ini. So itu menggambarkan kalau Tuhan kita selalu punya alasan, selalu punya tujuan di balik rencananya dia gitu. Sama kalau ke kehidupan kita, di balik setiap rencananya Tuhan pasti ada tujuannya, ada alasannya gitu. Dan it's what's best for us, itu Tuhan tahu yang terbaik buat kita gitu. Yang paling penting adalah kita jangan pernah salah ambil start. Selalu mulainya sama Tuhan. Tanya ke Tuhan dulu sebelum kita memutuskan segala sesuatu, sebelum kita mau ngelakuin segala sesuatu, tanya dulu ke Tuhan, teman-teman. Dan setelah itu, apa yang harus kita lakukan ya kan? Setelah kita udah tahu nih, oh ya, gue mau kayak gini, aku mau kayak gini gitu kan. Sekarang, what do we do next gitu kan? We need to keep on digging gitu. Masuk ke poin nomor 2, kita harus terus menggali. Keep on digging gitu. Teman-teman tahu gak sih kalau kita mau bangun sesuatu, pasti kita harus bikin fondasinya lebih dulu gitu. Dan fondasi itu bukan ini tanah terus langsung kalian taruh fondasinya di atasnya. Bukan kayak gitu teman-teman, tapi fondasi itu harus digali dulu sampai membentuk sebuah cekungan, baru kita bangun fondasinya gitu. Gali terus ya kan. Dan bayangannya kalau semakin tinggi gedungnya ya kan, kita mau bikin gedung yang tinggi, berarti fondasinya harus lebih dalam, lebih beberapa meter jauh di bawah tanah gitu kan teman-teman. Dan apa sih kaitannya sama kehidupan kita? Di sini tuh menggambarkan ketika kita feel stuck, kita kayak ngerasa, kok gue stuck ya, kok gue malah kelihatannya jalan mundur ya, kok gue udah kerja pagi siang sore malam ketemu subuh, pagi siang sore malam ketemu subuh lagi, tapi kok gajinya segitu-segitu aja, kayak segitu-segitu aja gitu. Atau mungkin teman-teman yang masih sekolah kayak, kok udah belajar pagi siang sore malam, terus
bahkan makan mandi aja lupa gitu. Tapi kok segitu-segitu aja sih, dapat nilainya segitu aja gitu. Terus udah coba beberapa hal, sudah coba banyak hal, tapi kok nggak ada kemajuan ya, kelihatannya nggak ada kemajuan sama sekali gitu. Bahkan kelihatannya malah mundur gitu, kita jalannya mundur gitu. Tapi kita harus tetap keep on digging teman-teman, tetap tekun gitu. Karena teman-teman tahu gak sih kalau dalam membangun sebuah gedung, sebuah bangunan, membangun fondasinya, buat fondasinya itu adalah the toughest part, the hardest partnya. Bagian yang paling sulitnya itu adalah membangun fondasi. Kita harus gali, harus ngebor, harus measure-nya tuh harus detail gitu kan. Dan mungkin kita ngerasa, kok gue malah nurun, gue malah turun ya kan. Gue kenapa malah jalannya mundur, malah stuck gitu, gak ada kemajuan. Tapi ingat teman-teman, just because everything doesn't seem to work out, doesn't mean that we're not making progress gitu. Hanya karena di mata kita nggak melakukan kemajuan, kita nggak ada kemajuan, kita stagnan aja gitu posisinya. Tapi bukan berarti di mata Tuhan kita nggak berprogres gitu teman-teman. Ingat, walaupun sulit, walaupun kelihatannya tough, walaupun kelihatannya kita masih stuck gitu di sini di level yang sama, tapi kita lagi dig, kita lagi menggali teman-teman, kita lagi terus menggali. Makanya kita harus terus tekun kerja, tekun belajar, tekun gali, terus lakuin itu. Dan itu bagian dari membangun sebuah fondasi teman-teman. Dan kalau kalian pernah dengar ada terms namanya kayak gini nih. It says that in order to go up, we need to go down first, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kayak sebelum kita mau bangun ke atas, ya kita harus gali dulu ke bawah. Sebelum kita mau naik ke atas, ya kita harus turun dulu, teman-teman. Jadi ayo terus tekun, terus gali, terus lakuin itu. Karena ingat, kita tuh lagi bangun fondasinya. Jadi terus tekun, teman-teman. Dan kalau misalnya aku bisa gambarin lagi, Tuhan itu seperti arsitek dan teknisi gitu. Kalau kalian tahu, arsitek dan teknisi itu udah tahu plannya. Kayak, oh ya, ini pokoknya segini meter, ini nanti panjangnya segini, nanti tingginya segini, nanti taruh pipa di sini, pipa saluran ini, semuanya mereka udah tahu plannya jauh sebelum bahkan gedung itu dibangun. Mereka udah tahu plannya jauh sebelum orang lain tahu, mereka udah tahu plannya gitu. Dan itu seperti Tuhan kita gitu. God already knows our blueprint far before anybody else. Jauh sebelum orang lain tahu, jauh sebelum kita tahu, Tuhan tuh udah tahu blueprint kita, master plan kita. Tuhan udah sediain buat kita, teman-teman. Dan rencana Tuhan tuh berkali-kali di Alkitab bilang, His ways are perfect, His plans are perfect gitu. Dan bahkan di Yeremia 29 ayat 11 aja Tuhan ngomong, sebab rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan yang membawa kecelakaan, tetapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itu adalah janji Tuhan, teman-teman. Tuhan udah janji ke kita bahwa semua rencananya buat kita itu adalah rancangan dari Tuhan yang membawakan kepada kita harapan, hari depan yang penuh dengan harapan, teman-teman. Tapi kembali lagi tergantung kita tanya dulu gak ke Tuhan, rancangannya dari Tuhan gak gitu teman-teman. Dan kita itu bagian dari kita. Bagian kita adalah, kita tuh sebagai workersnya, sebagai construction workersnya, yang kerjanya yang ketok-ketok, yang manjat-manjatnya, terus yang gali-gali gitu. Itu kerjaan kita teman-teman, itu adalah bagian kita. As the workers, bagian kita adalah to trust His plan, to trust the plan, the blueprint. Kita harus percaya dengan plannya dan kita ngelakuin. Itu adalah bagian kita teman-teman. Bagian kita untuk percaya dengan plannya Tuhan, dengan rencananya Tuhan, dan dengan Tuhannya sendiri, dan melakukannya sesuai dengan instruksi dan guidance yang Tuhan kasih ke kita. Itu adalah bagian kita teman-teman. Dan kalian pernah ini gak sih? Pernah main Lego? Lego itu kalau kalian susun satu terus sampai ke atas, mau setinggi apapun
ya kan? Mau setinggi apapun itu pasti akan brok, kayak langsung jatuh gitu. Padahal kalian gak nyentuh, kalian cuman kayak ketiup doang gitu, langsung jatuh. Nah, itu kenapa teman-teman? Itu karena dia nggak punya fondasi gitu. Beda dengan ketika kita bikin Lego yang ada fondasinya. Mau kita bikin setinggi apapun, pasti gak jatuh. Walaupun kita tiup, mau goyang-goyangin, pasti gak jatuh teman-teman. Apa yang bedain? Karena dia punya fondasi gitu. Dan setelah kita punya fondasi itu, tadi kita udah bahas nih, kayak oh ya kita terus keep on digging gitu. Setelah kita udah selesai bikin fondasinya, akan ada saat dimana kita mulai bikin strukturnya, skeleton dari bangunan itu sendiri ya kan. Kita mulai tiang-tiangnya kita pasang gitu kan. Dan sama dengan kehidupan kita, akan ada saatnya kita akan mulai membangun ke atas. Udah bukan digging lagi, tapi kita akan mulai membangun ke atas. And everything will become easier. Kenapa easier? Easier bukan berarti nggak ada tantangan ya teman-teman. Easier bukan berarti oh ya semuanya lancar-lancar aja lah, nggak ada hambatan. No, hambatan pasti ada, challenge pasti ada, obstacles pasti ada, semuanya akan tetap ada. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karakter kita teman-teman. Karakter kita udah terbentuk. Karena apa? Karena kita udah melewati the toughest part. Kita udah bangun fondasinya dan disitulah karakter kita terbentuk. Disitulah iman kita terbangun teman-teman. Dan disitu yang karakter dan iman kita yang akan membantu kita untuk nge-fight semua tantangan yang ada gitu. Mau tantangan seberat apapun, tapi karena karakter kita udah terbentuk, udah menjadi orang yang tahan uji. Ketika kita udah punya fondasi yang kuat, mau angin, banjir, mau badai, apapun yang nerpa, pasti kita akan tetap kokoh. Karena apa? Fondasi kita kuat, karakter kita terbentuk, iman kita juga udah kokoh gitu teman-teman. Dan kalau kita bahas lagi, building a skyscraper. Building a skyscraper is like building our life gitu. Tapi seringkali kita tuh melihat segala sesuatu berdasarkan shortcut, berdasarkan seberapa gampang sih, seberapa cepet sih gitu teman-teman. Dan tanpa sadar, kita malah justru cuma bangun rumah 2 lantai doang. Kita selalu lihat kayak, oh ya ini lebih cepat, gue lebih cepat ke sana, aku lebih cepat ke sana gitu. Lebih cepat suksesnya, lebih cepat dapat duitnya, lebih banyak dapat duitnya gitu. Dan tanpa sadar kita membangun cuma rumah 2 lantai. Kita membangun kehidupan iman kita yang udah yang segitu-segitu aja, yang cetek-cetek aja, yang biasa-biasa aja teman-teman. Tapi if we allow God to process us, to shape our character, to build our faith, ketika kita mengizinkan Tuhan memproses kita akan menjadi orang yang tahan uji. Karakter kita akan terbentuk dan kita akan keluar sebagai pemenang, teman-teman. Dan kita bukan bangun cuma sekedar rumah, tapi kita juga bangun skyscraper, teman-teman. Kita bangun gedung tinggi yang kokoh. Kita bangun kehidupan iman kita yang kokoh, yang extraordinary, bukan yang cetek-cetek aja gitu, teman-teman. So now the choice, pilihan itu ada di tangan kita, teman-teman. Ada di tangan kalian dan di tangan aku. Kita mau bangun apa? Kita mau bangun skyscraper kah? Atau kita mau bangun cuma rumah aja gitu? Kita mau bangun kehidupan iman kita yang extraordinary, atau kita mau bangun kehidupan iman kita yang B aja, yang cetek-cetek aja gitu. Kita mau bangun kehidupan kita di atas batu, atau kita mau bangun di atas pasir. Kalau kita mau bangun kehidupan kita di atas batu, maka jadikanlah Tuhan sebagai cornerstone kita, sebagai batu penjuru kita. Karena seperti yang sudah aku jelasin tadi, seperti yang aku udah kasih tahu kalian, kalau Tuhan sebagai batu penjuru kita dan semua plans Dia are perfect. Semuanya ada purpose behind of it, and rencana Tuhan itu membawa damai sejahtera dan harapan untuk kita, teman-teman. Dan mau gak? Pertanyaannya sekarang, mau gak kita izinin Tuhan untuk memproses kita, memproses karakter kita, keimanan kita, spiritualitas kita gitu, teman-teman. Dan
aku mungkin ini gampang gitu ngomong ke kaliannya kayak oh ya trust God, trust His plan ya gitu. Terus you know His ways are perfect, His plans are perfect gitu kan. Trust God, just keep on digging gitu. It's easier to say, I know, and it's easier to hear and to receive. Tapi ketika kita ada di kondisi tersebut, ketika kita menghadapinya gitu, ketika kita ngelakuinnya berat. I admit it's hard gitu. Tapi ayo kita sama-sama, kita practice, kita latihan, kita practice our faith, kita stretch our faith, kita practice on trusting God and His plan gitu. Dan faith dan character itu emang butuh latihan teman-teman. So practice, andalin Tuhan, latihan untuk kita andalin Tuhan di setiap keputusan yang mau kita buat, di setiap goals yang mau kita capai, andalin Tuhan lebih dulu. Jadikan Tuhan sebagai cornerstone kita dan fondasi kita, teman-teman. Dan ayo kita bangun kehidupan iman yang extraordinary. Ayo kita bangun our own skyscraper, teman-teman. Dan sebelum kita sudahi ibadah kita hari ini, mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas pesan-Mu Tuhan, atas message-Mu hari ini Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa terus membangun kehidupan kami di atas dasar yang benar Tuhan. Sehingga kami boleh menjadikan Engkau sebagai batu penjuru kehidupan kami ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menguatkan kami, kiranya Roh Kudus yang terus mengingatkan kami untuk percaya dengan Engkau, percaya dengan segala rancangan-Mu ya Tuhan, untuk terus mengandalkan dan terus melibatkan Engkau di setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk membangun kehidupan kami yang extraordinary di hadapan Engkau Tuhan, yang bukan biasa-biasa aja Tuhan. Ajari kami Tuhan. Biarlah Tuhan message hari ini Tuhan boleh bukan sekedar tertanam Tuhan, tapi juga berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajari kami terus Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus menjadi pengingat bagi setiap dari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sampai sini aja ibadah kita hari ini. Dan ingat, let's build our own skyscraper. Oke, happy Sunday ya teman-teman. God bless you.